sesungguhnya 2022 ini adalah tahun optimis awalnya ya Pak Bunga. Karena kita setelah di tempat pandemi dari 2019 2020, ini sebenarnya kasusnya ini dengan 2022 tuh hampir sama, hanya bedanya kalau dulu pandemi negara-negara tujuan ekspor itu kan melakukan lockdown. Nah, sehingga barang mereka jual itu tokonya tutup, lalu inventory juga di gudangnya mereka tidak bisa keluar. Akibatnya terjadi postpone order atau penundaan order, bukan cancel ya, ini hanya menunda saja. Nah, sementara setelah 2020-2021 ya kita di tempat pandemi, harapannya sesungguhnya ada di 2022. Tetapi mulai Februari 2022 kita sudah merasakan dampak dari perlambatan ekonomi global, kan yang diakibatkan dengan resesi ekonomi global, ditambah lagi ada geopolitik Rusia-Ukraina yang sampai dengan saat ini juga belum selesai. Kemudian yang ketiga adanya stagflasi, di mana kenaikan bahan baku yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga. Nah, ini yang mengakibatkan di 2022 ini terjadi satu permasalahan ya di industri TPT, khususnya adalah industri padat karya berorientasi ekspor. Nah, dengan masalah resesi ekonomi global di negara-negara tujuan ekspor, terutama di Europe dan di US, ini mengakibatkan order kami ini turun. Yang tadi disebutkan, mungkin sekarang ini sudah sampai antara 30 sampai dengan 50%. Ya, terutama di sektor hulu, kemudian sektor hilir juga ada yang 50%, alas kaki sampai dengan 49%. Nah, dari penurunan order ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan TPT ini mengurangi utilisasinya karena memang ordernya tidak ada. Ketika utilisasi ini dikurangi, sementara kan karyawan tetap harus kita bayarkan. Sementara output tidak ada karena order yang tidak ada. Nah, kalau ditanya bagaimana sih kita menyikapi tahun 2022 ini di industri TPT. Sesungguhnya concern-nya kami adalah bagaimana perusahaan ini untuk bisa tetap sustain, kemudian bisa menjaga hubungan kerja pekerja dengan karyawan. Kita pengennya sih seperti itu ya. Akan tetapi karena memang situasi dan kondisinya masih belum pulih, nah secara otomatis terjadilah perumahan karyawan, ataupun ada beberapa perusahaan anggota kami itu yang sudah mengurangi hari kerjanya. Misalnya di dalam satu minggu itu hari kerja 6 hari, ya kita menjadi antara 4 sampai dengan 5 hari. Kemudian kami juga mencoba strategi lain, karena secara market, industri TPT ini 30% itu adalah ekspor dan 70% itu adalah domestik. Yang jadi persoalan di 2022 sesungguhnya adalah di orientasi ekspor yang 30%-nya. Ya salah satunya tentu kami harus mencari market baru ya di luar tujuan ekspor US maupun Europe. Walaupun sampai dengan saat ini kita belum bisa maksimal. Nah, ini perlu ada satu sinergitas perlindungan dari pemerintah bagaimana membantu industri TPT ini untuk bisa mencarikan pasar-pasar baru ya di luar US dan Europe. Yang kedua, baik. 70 ya. Baik, Pak Nurdin. 70% itu kan domestik ya, Mbak Bunga. Nah, ini domestik ini sesungguhnya satu harapan baru di 2022. Namun kita ini kan masih digempur dengan produk-produk pakaian jadi illegal impor maupun pakaian-pakaian bekas yang memang menjadi hambatan buat industri domestik. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin ke Pak Peter terlebih dahulu ini, Pak. Pak Peter, Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur Indonesia ini meningkat sebetulnya Pak ya, di angka 50,9, ini naik 0,6 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Ini kan angka yang cukup terjaga ya Pak Peter ya, artinya kan sedang menggeliat atau membaik. Namun tercatat sepanjang tahun 2022, ini ada PHK kepada lebih 60.000 karyawan Pak. Ini sebetulnya apa alasan dibalik dari kenapa masih terjadi sih Pak PHK ini Pak? Apa anomalinya? Ya, Mbak Bunga, sebenarnya
alasan terjadinya PHK sudah dijelaskan oleh Pak Nurdin, ya. Pak Nurdin yang tahu persis mengapa dilakukannya PHK, ya. Memang PMI itu kan adalah hasil survei, ya, yang menunjukkan bagaimana para pelaku dalam hal ini para manajer purchasing itu memandang ke depan, ya, dan mereka masih memiliki optimisme, ya, karena angka di atas 50 itu menunjukkan arah ekspansi, ya. Dan ini erat kaitannya dengan kondisi domestik kita yang walaupun disebut-sebut global suram, ya, permintaan turun di global, tetapi kan pertumbuhan di domestik kan cukup bagus, ya. Dan ini yang saya kira disebutkan oleh Pak Nurdin juga, tahun 2022 itu sebenarnya adalah tahun harapan, ya, perekonomian kita pulih, berarti juga industri kita juga akan mulai bangkit kembali, ya. Tetapi khusus untuk beberapa sektor, ya, termasuk tekstil yang padat karya dan berorientasi ekspor, ini memang ada kendala, ya. Harapan membaiknya perekonomian domestik itu tidak diimbangi dengan globalnya, sementara mereka berorientasi ekspor. Walaupun seperti disampaikan oleh Pak Nurdin juga, ini kan kondisinya di masing-masing perusahaan berbeda-beda, ya Pak Nurdin, ya. Ada yang dari komposisi pasarnya itu dominan ekspor ada, ya, ada yang dominan domestik ada. Jadi ini kondisi ini yang tentunya akan berbeda-beda antara satu perusahaan tekstil dengan perusahaan tekstil lainnya. Nah, kenapa masih terjadi PHK walaupun secara industri secara keseluruhan itu menunjukkan angka ekspansif, angka optimis, ya karena itu tadi kondisi di masing-masing perusahaan itu berbeda-beda, ya. Karena hantaman selama beberapa tahun ini kan daya tahan perusahaan kan beda-beda, ya. Tadi Pak Nurdin sudah menjelaskan sebenarnya tingkat utilitas yang sudah sangat rendah, ya, kemudian pesanan, ya, juga turun, bahkan ada yang sampai 50%. Kalau memang peran dari ekspor itu besar, ya berarti turunnya juga akan jauh lebih besar. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang seperti ini, mereka harus melakukan, ya, respons, ya, melakukan penyesuaian, ya, agar supaya beban dari perusahaan itu tidak sangat besar, ya. Salah satunya dan yang paling mudah dilakukan adalah mengurangi beban dari pegawai, mulai dari melakukan perumahan atau yang paling terakhir itu mungkin, ya, itu adalah PHK. Karena PHK ini sebenarnya bukan pilihan yang terbaik bagi perusahaan sebenarnya, ya. Tetapi kalau kondisinya masih berlarut-larut seperti yang kita sebutkan tadi, bagi perusahaan itu mau tidak mau harus diambil.